saya Dewi Ratnaningsih. Pada mata kuliah Komunikasi Massa UTS kali ini saya akan mengambil topik pengaruh media sosial terhadap meningkatnya toxic relationship yang menjadi tantangan Gen Z. Saat ini bangsa Indonesia telah memasuki abad ke-21 dengan adanya teknologi yang melekat pada kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan internet kini sudah memasuki wilayah perkotaan maupun pedesaan. Nah, teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu adalah gadget. Dengan adanya gadget, Gen Z mulai ketergantungan dengan gadget atau smartphone. Mereka menggunakannya tidak hanya untuk sekedar informasi, melainkan untuk hiburan dan menggunakan akun media sosial. Ini yang menjadi tantangan bagi Gen Z. Bagaimana sih Gen Z mempergunakan media sosial dengan baik dan benar? Apakah mereka menggunakannya dengan salah atau dengan benar? Itu tergantung pribadi masing-masing dan tergantung Gen Z menanggapi hal tersebut. Banyak sekali hal-hal negatif yang kita dapatkan dari media sosial, seperti toxic relationship. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan toxic relationship. Toxic relationship itu adalah hubungan yang beracun atau hubungan yang menguntungkan hanya satu pihak, tapi pihak lain merasa dirugikan. Apa sih contohnya? Contohnya banyak sekali. Seperti kita ambil contoh kasus baru-baru ini, yaitu artis Rebecca Cooper yang video asusilanya tersebar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena selama masa mempunyai hubungan bersama pasangan, dia mengalami toxic relationship yang mana dipaksa membuat video untuk keperluan pribadi awalnya. Tetapi ketika hubungan tersebut selesai, sang mantan yang tidak terima menyebarkan video tersebut. Apakah ini hal yang positif? Tentu tidak. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh buruk bagaimana cara kita menggunakannya. Kalau media sosial ada tapi Gen Z pintar untuk menggunakannya, kemungkinan hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, kenapa sih hal tersebut terjadi? Pertama, karena semasa pacaran, semasa kita menjalin hubungan, tidak adanya komitmen satu sama lain dan tidak adanya kepercayaan diri satu sama lain yang sehingga menimbulkan menguntungkan satu pihak saja. Catatan Komnas Perempuan telah terjadi peningkatan kasus yang signifikan sebanyak 50% KBGO yang terjadi dalam masyarakat, sebanyak 338.496 pada tahun 2021. Berkembangnya toxic relationship ini ada keterkaitannya dengan maraknya media sosial pada Gen Z. Media sosial adalah satu-satunya media yang mudah diakses oleh siapapun, terutama Gen Z. Gen Z seringkali memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadinya. Gen Z, kalian pernah tidak sih mengalami hubungan toksik? Paham gak sih toksik itu sebenarnya apa? Dan kalian sadar gak hubungan kalian sekarang itu toksik atau enggak? Nah, hubungan yang toksik ini bisa berupa ancaman, pemaksaan, pemerasan, bahkan pengekangan. Coba kalian cek hubungan kalian masuk ke dalam toxic relationship enggak? Nih, pertama, pengekangan. Misalkan si A berpacaran dengan si B. Si A yang selalu mengekang si B tidak boleh berteman dengan A, B, C, sampai Z. Tidak boleh melakukan aktivitas seperti biasanya, tidak boleh melakukan bekerja karena dengan alasan cemburu, tidak boleh berinteraksi dengan lawan jenis. Itu sudah termasuk toxic relationship. Jangan membatasi diri kalian, terutama pada kaum muda belia. Kalian mempunyai potensi, mempunyai masa depan yang begitu panjang. Jangan sampai masa depan kalian dihalangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada untungnya di hidup kalian. Boleh saja menjalani hubungan, tetapi kalian harus bisa memilah dan memilih
bagaimana pasangan yang baik dan apa sih larangan yang baik untuk diri sendiri dan tidak menutup kemungkinan kita untuk berkembang. Jika dilihat dari kasus artis Rebecca Klopper, itu terdapat toxic relationship yang mana berisi tentang ancaman dan pemaksaan. Korban Rebecca Klopper mengaku dipaksa untuk membuat video tersebut dengan alasan untuk kepentingan pribadi. Tetapi setelah mereka putus hubungan, maka sang mantan mengancam Rebecca Klopper akan menyebarkan video tersebut jika tidak mentransfer uang dengan jumlah sekian. Itu sudah termasuk ancaman dan bisa dikenakan sanksi. Untuk korban Rebecca Klopper itu terkena sanksi sosial seperti dihujat, dibully oleh masyarakat karena videonya tersebar luas. Untuk Gen Z, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial dan membuat konten. Sebab jejak digital itu sangat susah untuk hilang. Apalagi jika konten-konten yang dibuat itu tidak sesuai dengan syariat yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi kasus toxic relationship yang terjadi di Indonesia. Tapi kalian sadar gak sih, korban dari toxic relationship itu tidak sepenuhnya sadar loh bahwa mereka masuk ke dalam toxic relationship. Kadang mereka sadar tetapi mereka menutup mata dan tidak mau meninggalkan hubungan tersebut dengan beberapa alasan. Banyak dengan alasan takut, seperti tadi yang adanya ancaman, mereka takut meninggalkan karena adanya ancaman. Karena mementingkan mungkin perasaannya, bahwa mereka sadar mereka telah memasuki toxic relationship, tetapi mereka mementingkan perasaannya. Jadi mereka mengorbankan itu demi menjalin hubungan yang lebih lama. Padahal tanpa mereka sadari, mereka sudah masuk ke dalam toxic relationship yang tidak layak untuk dilanjutkan. Banyak juga harapan-harapan yang terjadi dari korban toxic relationship. Mereka berharap bahwa pasangannya akan bisa berubah. Mereka berharap bahwa tidak terjadi hal tersebut. Misalkan kekerasan. Dalam toxic relationship, kekerasan seringkali terjadi. Si korban berharap bahwa pasangannya akan berubah. Mereka melakukan kekerasan hanya karena emosi semata. Padahal orang yang telah melakukan kekerasan itu akan mengulangi kekerasan kembali. Jadi mereka itu mempunyai harapan yang besar kepada pasangannya tersebut. Menurut Ken Olson, dalam bukunya yang berjudul Psikologi Harapan, menyebutkan bahwa harapan tidak diperlukan pada hari-hari biasa yang mana hidup berjalan dengan rutinitas yang sama. Jadi, harapan ini timbul dari setiap individu yang mengharapkan bahwa pasangannya akan berubah. Dia merasa masih memiliki harapan, padahal dalam perasaannya, dalam harapannya tersebut, mereka telah membuat diri mereka merasa down, merasa tidak dihargai. Gen Z dan media sosial seakan tidak bisa dipisahkan. Media sosial banyak sekali konten-konten yang tidak diinginkan. Banyak sekali konten-konten yang memicu Gen Z untuk melakukan toxic relationship, seperti mencontoh, melihat dan menonton apa yang mereka tonton di media sosial. Sebagai Gen Z yang bijak, dapat memilah dan memilih konten yang kita tonton dan bahkan tidak membuat konten yang memicu akan toxic relationship. Toxic relationship ini sering terjadi di kalangan Gen Z. Maka sadari atas hak diri sendiri, sadari dan batasi diri sendiri untuk tidak memasuki toxic relationship. Media sosial adalah media yang luas. Kita bisa memasukkan semua konten yang positif yang tidak memicu toxic relationship. Sebagai Gen Z, untuk menghindari toxic relationship, ada baiknya untuk membatasi dan melihat individu yang akan masuk kepada kehidupan kita.
lihat bagaimana cara mereka mentreatment orang lain, bagaimana lingkungannya, bagaimana kesehariannya, itu dapat berpengaruh besar dalam membangun hubungan yang baik atau tidak. Setelah membahas toxic relationship, tergambarkan apa sih toxic relationship dan bagaimana kita menghindari toxic relationship, bagaimana cara keluar jika kita sudah memasuki toxic relationship. Saya Dewi Ratnaningsih, terima kasih.